Selamat sore Ibu Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai paparan Public Expose Budi Start Sweetener PPK, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya Eli sebagai Corporate Secretary. Sebelah kanan saya Bapak Sudarmo Tasmin sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan. Sebelah kiri saya Bapak Wi Albert sebagai Komisaris Perseroan. Wi Alfred. PT Budi Start Sweetener Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bernaung di bawah kelompok usaha Sungai Budi Group. Perseroan terutama bergerak dalam bidang produksi dan penjualan tepung tapioka dan produk turunannya seperti glukosa, fruktosa, dan maltodextrin atau kita sebut sweeteners. Perseroan juga memproduksi karung plastik untuk pengemasan produk sendiri serta dijual kepada pihak ketiga. Fasilitas produksi perseroan tersebar di Indonesia, yaitu di Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sebagian besar produk perseroan didistribusikan dan dijual ke seluruh Indonesia melalui PT Sungai Budi sebagai pemegang saham. Adapun aplikasi penggunaan produk, tepung tapioka biasanya digunakan sebagai makanan, bahan kimia, MSG, ataupun kertas serta tekstil. Sedangkan untuk sweeteners dapat digunakan untuk kembang gula, es krim, makanan biskuit, minuman, kue roti, creamer, bumbu penyedap, kosmetik, serta farmasi. Adapun komposisi dari penjualan tepung tapioka selama 2021 sebesar 73%, untuk sweeteners 22%. Sedangkan tahun 2020 sebesar 72% dan sweetener 22%. Penjualan konsolidasi selama Januari-Desember 2021 sebesar 3,4 triliun, meningkat 24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 2,7 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh hasil panen singkong di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, sehingga kuantitas penjualan tepung tapioka meningkat dan memberikan kontribusi bagi peningkatan penjualan. Adanya permintaan yang tinggi dari pasar ekspor memberikan kontribusi bagi peningkatan penjualan ekspor sebesar 219%, yaitu dari sebesar 216 miliar pada periode Januari-Desember 20 menjadi sebesar 688 miliar pada periode yang sama tahun 2021. Adapun komposisi penjualan lokal dan ekspor untuk tahun 2021 lokal 80% dan ekspor 20%. Sedangkan tahun 2020 lokal 92% dan ekspor 8%. Margin laba kotor sampai dengan Desember 21 yakni sebesar 13,1%, sedangkan periode yang sama tahun 20 yakni sebesar 12,9%. Terdapat peningkatan margin laba kotor sebesar 0,11%. Seiring dengan hal tersebut, laba kotor mengalami peningkatan dari 354 miliar menjadi 442 miliar pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 88 miliar. Seiring dengan peningkatan laba kotor tersebut, maka laba usaha juga meningkat dari 197 miliar menjadi 223 miliar pada tahun 2021. Demikian halnya dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat dari 63 miliar menjadi 83 miliar pada tahun 2021 atau meningkat 33%. Berikut adalah komposisi penjualan per produk. Pada tahun 2021, tepung tapioka sebesar 73%, pemanis atau sweetener 22%, karung plastik 4%, sedangkan lainnya 1%. Di sampingnya adalah tahun 2020, tapioka 72%, pemanis 22%, karung plastik 4%, dan lainnya 2%. Pada halaman berikutnya tersaji grafik penjualan selama tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan di halaman berikutnya merupakan diagram grafik laba kotor, laba usaha, dan laba bersih dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berikutnya adalah ikhtisar data keuangan penting
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Demikian paparan public expose untuk PT Budi Stars and Sweetener Tbk. Apabila ada pertanyaan akan kami jawab satu persatu. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1, saya mulai dari Pak Hari Haryono. Bagaimana kinerja Budi di kuartal 1 tahun 2022 dan berapa target penjualan serta laba bersih Budi di tahun 2022? Kinerja Budi di kuartal 1 2022 nanti dapat kami sampaikan pada dalam minggu depan ya Pak ya. Sedangkan untuk target penjualan serta laba bersih, kita tidak mempunyai target secara spesifik untuk penjualan serta laba bersih untuk tahun 2022. Ya, biasanya kita tidak memberikan satu target, tapi melihat perkembangan trennya ini, kemungkinan masih akan meningkat tahun 2022. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada rencana pembagian dividen untuk tahun buku 2021 serta berapa rasionya? Kita memang ada rencana pembagian dividen untuk tahun buku 2021, tapi nanti akan diputuskan melalui RUPS di bulan Juni ya. Untuk pertanyaan nomor 3, dengan pembatasan ekspor gandum oleh Rusia dan India, berdampak kenaikan harga gandum. Apakah hal ini juga menyebabkan kenaikan harga singkong? Tidak ya Pak ya, kalau harga singkong itu tergantung dari cuaca. Kalau di Indonesia tidak berdampak terhadap perang Rusia-India dan tidak mempunyai dampak terhadap yang ekspor gandum yang seperti disebutkan di sana. Jadi kalau misalnya cuacanya memungkinkan ya panen singkong akan melimpah, seperti itu Pak. 4, kelangkaan kontainer yang terjadi, apakah berdampak pada ekspor perseroan? Ya, memang ada dampaknya. Seperti kalau kita lihat di tahun 2021, ekspor kita meningkat pesat, tapi juga memang sulit mendapatkan kontainer, sehingga biaya-biaya ekspornya juga agak tinggi. Namun demikian kita perseroan berhasil membukukan performance, prestasi penjualan ekspor yang cukup signifikan kenaikannya di tahun 2021. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anissa Bisnis. Berapa belanja modal yang disiapkan Budi pada tahun 2022? Untuk apa saja dan berasal dari mana dananya? Berapa yang telah terserap hingga kuartal 1 tahun 2022? Untuk belanja modal yang disiapkan pada tahun 2022 sekitar kurang lebih 100 miliar dan dananya tergantung bisa dari pendanaan dari bank ataupun dari internal kas perseroan sendiri. Sedangkan untuk kuartal 1 sampai 2022 seperti saya sampaikan nanti minggu depan ya Bu, baru bisa kita publish. Pertanyaan berikutnya, dengan penjualan ekspor yang meningkat signifikan sepanjang 2021, bagaimana rencana ekspansi penjualan ekspor perseroan pada tahun 2022? Apakah perseroan memiliki rencana untuk membuka pasar ekspor baru di tahun 2022? Masih terlalu awal untuk membicarakan mengenai rencana ekspor di tahun 2022, karena untuk bisa ekspor itu harus melihat supply dari bahan baku atau singkongnya ini sendiri. Nah, sampai bulan Mei tahun ini, kelihatannya supply singkong di tanah air kita masih terbatas, sehingga kita masih belum terlalu optimis mengenai kenaikan ekspor di tahun 2022. Mudah-mudahan nanti di semester kedua, apabila ada kelebihan pasokan dari singkong, maka kita juga akan meningkatkan ekspornya lagi di semester 2. Tapi masih terlalu dini untuk membicarakan itu. Berikutnya dari Pak Dimas dari Harian Kontan. Berapa target pendapatan usaha dan laba bersih Budi di tahun 2002? Seperti apa strategi dari perusahaan untuk menyongsong tahun ini? Seperti yang telah diungkapkan di awal, kita memang tidak menargetkan secara spesifik untuk pendapatan usaha dan
Tapi tetap kita selalu melihat peluang-peluang yang ada supaya pendapatan yang ada di tahun 2002 ini bisa baik. Berikutnya, seberapa besar dampak konflik Rusia-Ukraina selaku penghasil gandum, bahan baku tepung terhadap bisnis Budi? Apakah ini membuka kesempatan bagi Budi untuk memperluas pangsa pasar ekspornya? Seperti apa rencana ekspor Budi tahun ini dan negara mana saja yang jadi sasaran ekspor? Selama ini tepung gandum itu tidak ada korelasinya dengan tepung tapioka. Yang kompatibel itu adalah tepung jagung. Jadi gandum itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap bisnis Budi. Begitu kira-kira jawabannya, tanggapan kami. Berikutnya, apa ada rencana Budi untuk ekspansi seperti penambahan kapasitas produksi atau pembangunan pabrik baru? Atau ada bentuk ekspansi lainnya? Jika demikian, seperti apa gambarannya dan berapa besar investasinya? Saat ini kapasitas yang dimiliki oleh perseroan untuk tapioka khususnya 885.000 ton per tahun, dan sementara ini kita masih berkonsentrasi dengan yang ada, dan pada saat ini masih belum ada rencana atas ekspansi baru lainnya. Dari Pawi Studio, baru-baru ini India mengurangi ekspor gula sehingga membuat harga gula naik. Apa dampaknya buat perseroan? Perseroan tidak ada bisnis gula, yang ada adalah gula cair, high fructose, di mana pangsanya beda sama sekali. Jadi mungkin ini keselip dengan pertanyaan yang ke Tunas Baru Lampung. Yang ada bisnis gula itu adalah di Tunas Baru Lampung, bukan di Budi Starch and Sweetener. Demikian untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ya, yang bahan baku gula dan tebu dari perseroan diimpor dari negara mana, itu lebih ke arah untuk PT Tunas Baru Lampung. Bagaimana cara perseroan mengamankan pasokan bahan baku, terutama untuk singkong dan tebu? Untuk bahan baku perseroan itu singkong, bukan tebu. Tebu itu kan bentuk Tunas Baru Lampung. Biasanya kita bersaing dengan harga pembelian singkong, lebih ke arah itu. Berikutnya dari Pak Tommy. Berapa target komposisi ekspor Budi untuk tahun 2022? Ya, masih sangat sulit untuk memprediksinya, karena di tahun 2021 itu kita membukukan prestasi yang bagus untuk ekspor. Untuk di 2022 kita masih harus melihat lagi panen singkong di semester kedua nanti. Berikutnya pertanyaan dari Pak Rahmat. Siapa konsumen terbesar untuk produk tepung tapioka perseroan, mengingat porsinya di atas 70%? Perseroan untuk memasarkan produknya itu mempunyai perjanjian dengan Sungai Budi, karena Sungai Budi itu mempunyai pemasaran dan ekspedisi. Tapi biasanya untuk end user kita itu seperti pabrik-pabrik kertas, itu yang makanan ada di halaman 3. Oh ya, itu seperti yang kita paparkan di halaman 3. Jadi end usernya nanti itu adalah adanya di industri makanan, seperti untuk membuat kerupuk, kembang gula, kemudian di bahan kimia seperti untuk bikin sweetener, glukosa, dextrose, fructose, dan sorbitol. Kemudian untuk pabrik MSG, pabrik kertas, dan tekstil. Itu adalah pengguna akhir dari tepung tapioka. Pertanyaan berikutnya, utilitas produksi dari pabrik tapioka berapa persen? Kalau kita ngomong utilisasi, kita tidak bisa menghitung secara rata-rata selama 1 tahun. Karena itu kan tergantung panen. Kalau seandainya panen, perseroan pasti akan mengambil semua singkong yang dijual oleh para petani. Seperti itu. Jadi kalau utilitas produksi untuk bisnis hasil pertanian memang itu beda dengan misalnya untuk manufaktur yang lain seperti mobil atau motor. Kalau di hasil pertanian
utilitas produksi itu kalau kita bilang 60-70% aja itu sudah sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena kapasitas pabrik kita itu selalu harus kita persiapkan untuk mengcapture puncak dari panen. Sehingga secara average kalau ditarik menghitung ke average-nya itu 60-70% itu hampir sama dengan 100% sudah. Kira-kira begitu. Berikutnya dari Pak Awan, Investor Daily, Capex 100 miliar tahun ini rencananya dipakai untuk pengembangan apa saja? Apakah tahun ini Budi memiliki rencana penggalangan dana? Bagaimana posisi keuangan perseroan saat ini? Capex ini lebih banyak untuk maintenance Capex ya, karena kita di Budi Starch and Sweetener ini mempunyai pabrik total ada berapa ya? 16, Pak. Semua ada 16 pabrik, jadi bisa dilihat kalau masing-masing pabrik ada penggantian mesin atau spare part dan lain-lainnya yang lebih dari 1 tahun, maka itu pemeliharaan Capex itu cukup besar. Jadi 100 miliar itu adalah rencana untuk rutin maintenance Capex itu. Apakah ada rencana untuk penggalangan dana? Sampai saat sekarang ini tidak ada, karena semuanya ini masih bisa dibiayai oleh internal cash flow perusahaan. Posisi keuangan perusahaan bisa dilihat di bagian presentasi kinerja keuangan maupun angka-angka highlight dari perusahaan di halaman 11. Pertanyaan berikutnya, periode panen singkong biasanya bulan apa saja? Panen singkong itu sebenarnya tergantung dari cuaca. Untuk saat ini karena panennya kurang begitu banyak, jadi kita prediksi nanti di semester 1 itu akan timbul lebih banyak lagi. Semester 2. Semester 2. Ya, maaf, semester 2. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tadi disebut pabrik Budi ada 16 unit. Berapa kapasitasnya? Yang tadi kita sebut ada 16 unit itu untuk pabrik tapioka yang kapasitasnya 885.000 ton per tahun. Terdiri dari pabrik tapioka itu berapa? 13? 16. Semua? Ya. Yang sweetener? Sweetener, pabrik sweetener ada 3 pabrik, ada 4 pabrik untuk sweetener dengan kapasitas 291.000 ton 600. Total kapasitasnya 291.600 ton per tahun. Kapan laporan keuangan Q1 2022 akan dipublikasikan? 31 Mei ini, Pak. Paling terakhir sesuai dengan ketentuan dari OJK. Untuk produk sweetener, apakah berdampak kenaikan harga gula terhadap beban produksi? Sweetener tidak ada kaitannya dengan harga gula. Sweetener itu ada kaitannya dengan bahan baku singkong, kemudian diolah menjadi tapioka. Jadi kalau singkong dan tapioka harganya naik, otomatis harga sweetenernya juga naik. Itu yang terjadi situasinya seperti sekarang ini, harganya naik semua. Apakah ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan berikutnya, di wilayah mana saja yang jadi basis penjualan Budi? Paling besar di Jawa, karena Jawa ini memang end usernya paling besar di Pulau Jawa ini.
resultatnya. Oke, paham. Masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara Budi menjaga gross profit margin? Ya, kita selalu melihat berapa kenaikan harga bahan baku dan sebisa mungkin kita pass on kenaikan harga bahan baku kepada penjualan kita, sehingga gross profit marginnya perusahaan akan terus dipertahankan, tidak mengalami penurunan yang tajam. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oh, di sini nggak ada GPM-nya ya, gross profit margin-nya. Apanya, Pak? Gross profit margin-nya, rasionya nggak ada. Apakah tahun ini Budi berencana mengeluarkan produk baru? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Berikutnya, apakah masih ada lagi? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri acara paparan Public Expose PT Budi Starch and Sweetener Tbk. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan oleh Ibu dan Bapak. Selamat sore. Terima kasih.